Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram wal mutaharimin, para alim, para ulama, dewan juri yang arif lagi bijaksana, para pemuda muslim harapan bangsa, para pemudi muslimah harapan Ibu Pertiwi, hadirin rahimakumullah. Remaja hari ini adalah pemimpin hari esok. Jikalau remajanya rusak, maka bangsa pun akan goyah. Tetapi, jika generasi penerus kaum muslimin kuat imannya, kokoh akhlaknya, dan rajin sholatnya, maka insya Allah bangsa ini akan tetap tegak berdiri di atas nilai-nilai Islam yang agung. Saudara-saudari seiman, coba kita renungkan sejenak. Mengapa sholat diwajibkan oleh Allah 5 waktu sehari semalam? Apakah hanya untuk menggugurkan kewajiban? Apakah hanya sekadar gerak badan? Tidak, jamaah rahimakumullah. Sholat adalah benteng jiwa, penjaga moral, dan pelindung akhlak bagi kaum muslim. Utamanya bagi para remaja yang tengah mencari jati diri. Untuk itu, pada ajang kompetisi PAI Fair Provinsi Jawa Timur 2025 kali ini, izinkan saya, Nihal Harisyatain, sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Sumeneb, untuk menyampaikan pidato dengan tema Sholat sebagai benteng akhlak remaja muslim. Sebagai generasi muda yang hidup dalam era globalisasi arus digital, kita sering disibukkan dengan berbagai hal dan tantangan. Masa transisi dari anak-anak menuju pendewasaan diri merupakan salah satu tantangan besar bagi para kaum remaja. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa salah satu fondasi yang harus dikuatkan adalah sholat, yang tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan menjadi benteng akhlak yang kokoh. Saudaraku, sholat merupakan sarana hubungan seorang hamba dengan Robnya dan media pembinaan jiwa serta akhlak. Lebih lanjut, dalam sebuah kajian disebutkan bahwa generasi muda dalam konteks akhlak Islam menunjukkan bahwa praktik akhlakul karimah sangat diperlukan untuk membentuk diri yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Zakiyah Darajat, seorang sosok ilmuwan perempuan yang multidimensi, sekaligus tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Beliau berkata, ibadah sholat yang dikerjakan dengan khusyuk akan menjadi penolong dalam menenteramkan batin dan menghadapi berbagai persoalan hidup. Dengan ibadah sholat, seseorang dapat menjaga dirinya dari berbagai kerusakan akhlak dan terjatuh ke lembah nista. Dengan landasan yang terukir indah, dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku, ayat ini bukanlah sekadar teori, melainkan janji Allah. Secara terang disebutkan bahwa sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan dengan kata lain, bagi remaja yang sedang dalam masa pencarian identitas diri dan mudah terpengaruh oleh hawa nafsu maupun lingkungan, sholat dapat menjadi benteng yang kokoh jika dilaksanakan dengan hati yang khusyuk dan niat yang ikhlas. Sholat dapat menjadi senjata utama dalam proteksi akhlak. Coba kita lihat kenyataannya hari ini. Hadirin rahimakumullah. Betapa banyaknya remaja yang pintar, tetapi tidak berakhlak benar. Teknologi di tangan, tetapi iman hanya sebatas di kantong. Media sosial dikuasai, tapi tak jarang hawa nafsu dibiarkan untuk menguasai diri. Ada yang sanggup bermain game berjam-jam, tetapi untuk sholat 5 menit saja terasa berat. Ada pula yang kuat menahan kantuk semalaman, tetapi lemah bangun subuh. Na'udzubillah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sholat belum menjadi bagian dari jiwanya. Jika saja sholat sudah menjadi bagian dari seorang diri, menjadi darah daging dalam diri seseorang, maka insya Allah hidupnya akan teratur. Bangun pagi tepat waktu karena terbiasa bangun subuh. Mampu menjaga lisan karena terbiasa berzikir. Menghormati orang tua karena selalu berdoa untuk mereka dalam setiap sujudnya. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, remaja yang menjaga sholat itu ibarat pohon yang tetap tegak berdiri di tengah padang pasir. Ia tetap tegak berdiri meski panas godaan dunia menghampiri. Ia tetap sejuk di hati karena akar imannya kuat menancap dalam diri. Nah, sekarang mari bersama kita renungkan sejenak. Kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah sholat membuat kita menjadi lebih sabar? Sudahkah sholat menjaga lisan kita? Sudahkah sholat membersihkan hati kita dari perbuatan iri dan dengki? Kalau belum, berarti kita baru saja sholat secara jasmani, belum secara rohani. Sholat harus menghidupkan kesadaran. Itulah yang dimaksud oleh baginda besar Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Bayangkan hadirin, tanpa tiang, sebuah rumah akan roboh. Demikian pula tanpa sholat, keimanan akan mudah rapuh. Kalau remaja muslim ingin selamat dari pengaruh zaman, dari pergaulan bebas, zina, maupun narkoba, berpegang teguhlah pada sholat. Karena sholat yang akan mengingatkan pada diri kita, hei kamu hamba Allah, jangan lakukan apa yang dilarangnya.
Lalu, bagaimana agar sholat benar-benar bisa menjadi benteng akhlak? Saudaraku, para generasi penerus bangsa, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai remaja. Di antaranya yakni memahami makna sholat, melaksanakan sholat tepat waktu, dan menjadikan sholat sebagai titik tolak ukur untuk kita memperbaiki diri. Jika ada kealpaan, maka segeralah bertaubat. Tentu, tantangan akan terus hadir. Seperti halnya banyak remaja yang melaksanakan sholat, namun kemudian masih melakukan perilaku yang kurang baik. Dan tentang hal ini, para ulama telah menjelaskan bahwa syarat sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah ketika sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk dan hati yang ikhlas. Maka dari itu, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kalian semua, mari bersama kita jadikan sholat sebagai benteng akhlak yang kokoh, menjadi fondasi kuat yang tak mudah roboh. Maka dari itu, hadirin sekalian, sholat dapat menjadi fondasi yang kuat yang menahan diri kita agar tidak terjatuh dalam hal yang menodai akhlak. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita simpulkan bersama bahwa sholat adalah kewajiban serta sarana pembentuk akhlakul karimah. Bagi kaum remaja muslim, sholat menjadi benteng akhlak karena ia mampu membangun kesadaran yang tahan terhadap pengaruh negatif. Namun agar efektif, sholat harus dilakukan dengan khusyuk dan diikuti dengan pelaksanaan penguatan akhlak secara nyata. Maka saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kalian semua, marilah kita jadikan sholat sebagai fondasi yang kokoh, benteng akhlak remaja muslim yang tak mudah roboh. Dan untuk menutup pidato ini dengan ringan namun berkesan, izinkan saya untuk berpantun sejenak. Azan berkumandang merdu di telinga, hati terpanggil menuju surga. Sholat benteng dari dosa dan hina, akhlak remaja pun jadi terjaga. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai generasi muda yang kuat imannya, indah akhlaknya, dan istiqomah dalam sholatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.